subcontracting atau subkontrak. Nah, ini adalah strategi yang lain yang bisa digunakan oleh perusahaan. Nah, subcontracting atau subkontrak ini khususnya bisa dipilih pada saat permintaan itu tinggi. Nah, jadi subkontrak di sini itu artinya kita memberikan sebagian pekerjaan yang tidak bisa kita selesaikan oleh karena adanya keterbatasan fasilitas ataupun kapasitas ya kepada pihak lain. Ya, jadi contoh kapasitas mesin fotokopi saya itu hanya bisa umpamanya 20.000 lembar. Ya, nah sementara ada pesanan masuk untuk fotokopi itu 30.000 lembar. Nah, berarti kan ada 10.000 lembar yang tidak bisa saya kerjakan. Oke? Nah, sementara mesin saya tidak bisa. Nah, ini kita bisa subkontrak ya, atau kita bisa memberikan 10.000 lembar fotokopi ini kepada tempat fotokopi yang lain. Jadi bisa seperti itu. Nah, cuma di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ataupun dipertimbangkan apabila strategi ini mau dipilih oleh satu perusahaan. Jadi faktor yang pertama yang harus dipertimbangkan itu adalah masalah kualitas. Ya, pastikan bahwa kualitas pekerjaan atau hasil dari pekerjaan dari subkontrak yang lain ini itu sama dengan hasil pekerjaan dari perusahaan kita. Jangan sampai ada perbedaan. Jadi harus pastikan, harus make sure bahwa hasilnya ataupun kualitasnya itu sama. Nah, itu contoh untuk mesin fotokopi. Nah, hal lain yang perlu kita lakukan di sini agar kualitasnya sama, ya, tentu kita harus memberikan semacam penjelasan ya kepada subkontraktor kita bahwa supaya hasilnya bagus, yang harus kamu lakukan itu adalah seperti ini. Nah, ini bisa menjadi hal ini bisa, kalau menurut saya bisa sedikit membahayakan bisnis kita. Karena apa? Kita sudah secara tidak langsung ya, kita sudah memberitahukan bagaimana bisnis kita ini supaya bisa menghasilkan kualitas seperti ini. Nah, jadi kita terpaksa harus membuka sedikit rahasia perusahaan. Nah, jadi harus pertimbangkan dengan baik memang apabila kita mau melakukan subkontrak. Plan capacity atau kapasitas pabrik. Nah, ada dua hal yang berkaitan dengan plan capacity ataupun kapasitas pabrik. Yang pertama, kita bisa menambah kapasitas pabrik. Pada saat permintaan itu tinggi, kita tambah kapasitas pabrik. Oke? Nah, cuma pilihan yang pertama ini harus diperhatikan dengan baik. Nah, apa yang perlu kita perhatikan di sini itu menyangkut tentang permintaannya. Apakah memang permintaan ini terus menerus atau dia continue itu tambahannya? Jangan sampai dia hanya berfluktuasi saja. Contoh, ada beberapa produk ya, pada saat hari-hari raya tertentu itu permintaannya tinggi. Nah, tetapi setelah hari-hari raya ini berakhir, permintaan itu turun. Nah, lalu kalau kita sudah beli mesin, lalu bagaimana apabila permintaan itu turun? Bagaimana dengan mesin yang sudah kita beli? Tidak bijaksana kan? Nah, jadi hal lain yang bisa kita lakukan itu adalah pilihan yang kedua. Pada saat permintaan tinggi, sementara kapasitas pabrik kita tidak mau tambah, ya, kita bisa menyewa mesin. Nah, ini pilihan yang kedua. Jadi bisa menambah, nah cuma ada resikonya, atau kita bisa menyewa. Jadi kita sesuaikan dengan permintaan. Kalau permintaan tinggi, kita sewa mesin supaya kapasitasnya bertambah kan. Nah, tetapi
kalau permintaan itu rendah, ya kita tidak punya masalah. Karena apa? Mesinnya atau peralatannya ini kan kita hanya sewa. Oke, nah itu strategi plant capacity, jadi kapasitas pabrik. Nah, strategi yang terakhir itu melalui marketing atau pemasaran. Nah, disinilah kalian bisa lihat bagaimana fungsi-fungsi bisnis itu saling terkait. Pemasaran tidak bisa jalan sendiri, produksi juga tidak bisa jalan sendiri. Nah, ini bisa kita buktikan. Nah, bagaimana strategi pemasaran itu bisa kita terapkan di dalam MPO, apalagi berkaitan dengan masalah permintaan. Oh, sangat erat kaitannya. Nah, jadi di sini strategi pemasaran yang bisa kita lakukan itu adalah melalui penetapan harga, atau bisa juga dengan cara menciptakan permintaan. Jadi pada saat permintaan itu tinggi, ya, jadi pada saat permintaan itu tinggi, ya kita di sini bermain harga. Kalau tinggi, harganya kita mahalkan. Nah, tetapi pada saat harga itu rendah, ya pada saat permintaan itu rendah, harga kita turunkan. Ya, itu kalian bisa lihat contohnya banyak sekali di perusahaan-perusahaan penerbangan. Tidak melihat keadaan sekarang ya, tetapi sebelum terjadi pandemik ini. Kalian bisa lihat pada musim libur itu kan permintaan tinggi. Permintaan tinggi sehingga harga dinaikkan. Tapi coba lihat pada saat bukan waktu libur, permintaan kan rendah, sehingga di sini banyak sekali promosi-promosi, harga diturunkan. Ya, jadi kita mainkan dalam harga. Nah, bisa juga dengan menciptakan permintaan baru. Apa yang dimaksud dengan menciptakan permintaan baru? Saya kasih contoh pizza. Pizza itu punya strategi pemasaran yang bagus dan cukup menarik kalau menurut saya. Nah, kalau berhubungan dengan makanan, ya, waktu makan itu untuk orang Indonesia itu kan hanya ada 3 waktu ya. Ada sarapan, ada kemudian makan siang, dan kemudian ada makan malam. Nah, di luar dari waktu-waktu ini berarti kan ada waktu-waktu orang tidak makan. Berikutnya yang akan saya jelaskan itu adalah perencanaan kebutuhan bahan atau Material Requirement Planning atau MRP. Nah, MRP ini kita dapatkan setelah kita menyusun Aggregate Production Plan dan Master Production Schedule ataupun MPS. Nah, mengenai MPS, saya sudah pernah berikan tugas ya, bagaimana caranya membuat jadwal produksi induk sementara. Jadi kita mendapatkan MPS itu harus ada input. Inputnya itu dari mana? Itu dari Aggregate Production Plan. Nah, setelah kita mendapatkan Master Production Schedule atau MPS, berikutnya yang bisa kita rencanakan itu ada 2 hal. Yang pertama itu adalah perencanaan kebutuhan bahan, sedangkan yang kedua itu adalah perencanaan kebutuhan kapasitas. Nah, saya mulai dengan perencanaan kebutuhan bahan. Jadi MRP atau perencanaan kebutuhan bahan itu adalah teknik untuk menentukan berapa banyak dan kapan menambahkan item-item permintaan dependen yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan jadwal induk atau MPS. Nah, saya mau garis bawahi dulu kata permintaan dependen. Apa itu permintaan dependen? Apabila ada permintaan dependen, berarti ada juga permintaan independen. Nah, apa itu permintaan independen? Nah, jadi permintaan independen itu adalah persediaan dalam bentuk produk akhir atau biasa kita kenal dengan nama finished product atau produk yang sudah jadi. Nah, kalau kita berbicara tentang produk jadi, ini bisa menyangkut 2 hal. Untuk satu perusahaan, mungkin produk akhirnya itu memang sudah berupa produk yang final, sudah selesai. Tetapi untuk perusahaan yang lain bisa saja produk akhir itu
menjadi input atau masukan bagi perusahaannya. Saya kasih contoh untuk perusahaan terigu. Pabrik terigu, finish good-nya atau permintaan independennya itu adalah terigu. Itu sudah produk akhir atau finished product. Nah, tetapi untuk perusahaan roti, ya, terigu itu bukan finished product, tetapi itu adalah permintaan dependent namanya. Nah, jadi permintaan dependent itu adalah persediaan yang dipengaruhi oleh keluaran akhir yang akan diproduksi atau biasa kita kenal dengan nama komponen dari subkomponen. Oke? Jadi mengerti ya perbedaan antara permintaan dependent dan permintaan independent. Jadi kalau dependent itu independent itu sudah selesai. Sementara kalau yang dependent itu belum selesai, dia masih membutuhkan produk-produk lain untuk kemudian nanti bisa menjadi permintaan independen. Nah, saya lanjut dengan MRP. Nah, untuk melakukan perencanaan kebutuhan bahan ataupun MRP, ada beberapa input yang dibutuhkan. Jadi input yang pertama itu adalah MPS. Kita tidak tahu bagaimana merencanakan kebutuhan bahan apabila kita tidak tahu berapa banyak yang akan diproduksikan, ya kan? Jadi perlu ada MPS. Nah, kemudian input yang lain yang dibutuhkan itu adalah BOM, Bill of Materials, yaitu daftar semua komponen-komponen atau material yang diperlukan untuk membuat suatu produk. Saya kasih contoh umpamanya seperti kalau kita mau membuat roti. Nah, berarti di sini dia tidak menggunakan komponen tetapi dia menggunakan material. Nah, ada banyak material yang diperlukan dan ini kita harus buat daftarnya. Ada terigu, ya, ada ragi, kemudian ada gula, mentega. Nah, itu semuanya masuk ke dalam BOM, Bill of Materials. Nah, kemudian yang berikutnya dibutuhkan inputnya itu adalah inventory status file ataupun file status persediaan. Nah, adapun bentuk dari file status persediaan nanti kalian bisa lihat pada PowerPoint.